Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, boleh yang sudah sholat asar, sudah zikir petang, sudah tilawah, boleh di-on-kan videonya ya. Insya Allah Mbak Nina akan hadir sebentar lagi. Ya, alhamdulillah. Sekarang materinya menarik nih teman-teman ya, yang insya Allah akan di-share sama Mbak Nina. Ya, jadi mengenai mindset ya. Nah, ini Mbak Nina ini udah pengalaman banget ya dalam membina, dalam mengajar, Masya Allah ya. Udah luar biasa pengalamannya. Sampai kemarin juga sharing di grup pusat gitu ya. Itu dipercayai oleh Mr. Jos yang mengenai hal-hal yang mengenai mindset gitu ya. Baik dari anak muda hingga orang tua ya, Masya Allah. Nah, insya Allah, alhamdulillah ya Mbak Ninanya udah hadir ya. Udah siap Mbak Nina? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Langsung saja nih karena sudah ada Mbak Nina di sini, ya kita sama-sama belajar. Sebelumnya kita ucapkan basmalah dulu. Semoga dengan basmalah ini Allah lancarkan Zoom-nya, Allah kuatkan jaringannya, Allah mudahkan Mbak Nina untuk sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan Allah mudahkan kita semua pendengar, pembelajar saat ini, ya Allah mudahkan untuk memahami ya, dan praktek ilmu dari Mbak Nina ini sampai kita sukses di BP ini ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mbak Nina, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan jazakallah khair kepada Kang Azhar yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa berbagi. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pemaparan saya tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kang Azhar dan juga teman-teman. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama Allah masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan yang kita jalani saat ini adalah menjadikan Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Dan semoga juga ini adalah bukan Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya. Teman-teman semuanya, insya Allah pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah seperti pesan dari Kang Azhar, yaitu mengenai mindset. Jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya mencoba untuk merenung kembali terkait dengan niat kita ketika join di bisnis British Propolis ini. Sebagai pengalaman pribadi, saya ketika join di bisnis British Propolis adalah pertama-tama ingin meluaskan kemanfaatan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya karena merasa diri masih sedikit dengan kebaikan yang saat ini saya peroleh, jadi ketika join di bisnis British Propolis ini pun adalah niatnya untuk seperti itu, sehingga ketika saya mulai join pun adalah saya tidak lepas untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya saya mengambil keputusan itu melibatkan Allah gitu ya, teman-teman. Nah, saya pun mengajak kepada teman-teman semuanya, ketika teman-teman juga saat ini yang belum niatnya karena Allah untuk join di sini, segera untuk beristighfar kalau kata saya ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di bisnis ini menjadikan salah satu catatan timbangan amal kebaikan kita. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya ingin mengajak kepada teman-teman juga untuk meluruskan niat bahwa niat kita dimanapun, apapun aktivitas kita, niatnya adalah untuk akhirat, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi sudah merasakan ketika niatnya itu adalah karena Allah, ketika niatnya adalah untuk akhirat, ketika niatnya adalah untuk surga yang Allah insya Allah akan hadiahkan ya buat umatnya yang memang melaksanakan segala aktivitasnya karena Allah, maka insya Allah dunia akan mengikuti. Ini yang saya sudah rasakan, Kang Azhar. Dan bahkan mungkin ketika tadi pagi, mohon maaf, saya hanya
ketika ada yang chat mau join gitu ya di grup umum saya, dan saya hanya berbahasa basi cuman beberapa menit, ternyata langsung mengambil keputusan bahwa saya siap mau join, mengambil sekian paket gitu kan. Ini bukan berarti saya lebih baik dari teman-teman semuanya, artinya ketika semuanya kita diniatkan karena Allah, ketika semuanya kita diniatkan karena untuk akhirat kita, maka Allah yang akan memudahkan segala urusan kita. Jadi dunia insya Allah akan mengikuti, kan seperti itu. Ya, ini pengalaman tadi aja, tadi pagi gitu ya, 5 menit closing gitu kan, seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang keduanya, teman-teman semuanya, apa yang kita lakukan, kita harus saat ini bekerja kita itu adalah dengan cara yang cerdas, ya, hati yang ikhlas, gitu kan, seperti itu. Bagaimana dengan cara yang cerdas? Yaitu adalah ketika apa yang kita lakukan itu adalah seminim mungkin tenaga kita, tapi hasilnya maksimal, gitu kan, seperti itu. Ya, mungkin pada saat ini kondisi di bulan Ramadan, ya, teman-teman semuanya tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran, ya. Tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, dan rasakan nikmatnya ketika kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Dan pegang teguhlah yang namanya Al-Quran. Jadi kita harus seimbang antara ketika kita berjualan juga dengan Al-Quran, ya, seperti itu. Karena apa? Karena yang saya rasakan sendiri pun ketika kita menguatkan hubungan kita dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dari waktu yang kita sudah luangkan dengan Al-Quran. Itu yang saya rasakan. Jadi pernah Kang Azhar juga menyampaikan ya, yang mestinya mungkin kita ingin closing berapa puluh orang dan kita harus menjapri gitu ya berapa puluh orang, tapi ternyata pada Allah gitu kan, ketika kita ada waktu, bukan waktu sisa ya, dengan Al-Quran itu bukan waktu sisa, tapi memang waktu yang kita prioritaskan. Jadi ketika kita memprioritaskan dengan Al-Quran, ini yang saya rasakan, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga waktu kita barokah. Jadi makanya di bulan Ramadan ini, kalau saya mengajak kepada para mitra, ayo kita sama-sama di start awal. Start awal dalam artian kita mencoba membenahi ikhtiar langit kita, dan juga kita mencoba memanage waktu kita terkait dengan bisnis kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang tadi adalah terkait niat, yang kedua adalah hubungan kita dengan Al-Quran dikuatkan, dan yang ketiga juga adalah bagaimana ketika merusakkan niat bahwa kita gabung di sini adalah dalam rangka memperbanyak amal soleh kita. Jadi ketika niat kita adalah untuk memperbanyak amal soleh, teman-teman. Jadi ketika closing tidak closing, itu hati tidak akan menggerutu. Gitu. Jadi kenapa? Karena Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi di hadapan Allah tidak ada yang sia-sia gitu kan. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ya, pengorbanan waktu, tenaga dan jempol kita juga insya Allah Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan Allah akan memberikan dengan min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu ya. Makanya kita Masya Allah berada di komunitas yang sangat tepat ya. Saat ini saya pun ya insya Allah mengajak kepada kita semuanya, semua kita nanti di surganya Allah bisa dipertemukan. Karena insya Allah kita bisa menjadi saksi ya atas kebersamaan kita insya Allah di komunitas MOS ini. Itu mungkin. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, saya pun ingin mengajak kepada diri saya dan kita semuanya ya, untuk berproses lebih cepat. Tapi lebih cepat itu bukan berarti tadi kita meninggalkan dengan ikhtiar langitnya. Berproses lebih cepat artinya tetap kita harus mempunyai strategi. Jadi terutama mungkin ya teman-teman yang sudah lama join di bisnis ini gitu kan, mempunyai strategi yang tepat. Jadi artinya ketika teman-teman di awal bulan mencoba untuk menyusun strategi apa yang cocok gitu untuk teman-teman dan para mitranya, itu harus direalisasikan dalam bentuk tulisan gitu kan. Kenapa bentuk tulisan? Biar kita mengikat ilmu yang kita inginkan dan rencana yang akan kita lakukan. Gitu kan. Jadi jangan sampai hanya ngawang-ngawang. Jadi kita protes kepada mentor kita atau protes kepada super leader kita karena kita belum sukses gitu kan. Padahal kita belum ada action yang kita lakukan. Jadi buat atur strategi yang tepat yang kira-kira teman-teman lakukan. Terutama mungkin teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuknya khususnya mungkin untuk para agen ya, untuk para agen plus dan para reseller juga.
itu senantiasa untuk disiplin terkait dengan masalah modal. Jadi artinya bahwa yang namanya modal itu ya, itu harus yang dikatakan itu kunci mati untuk kita tidak digunakan, gitu kan. Jadi ketika teman-teman menjual misalkan satuan botol gitu kan, 250.000, untungnya misalkan 50.000, itu teman-teman harus mulai disiplin. Mulai disiplin artinya adalah ketika itu misalkan uang modalnya 200.000, simpan gitu kan. Bahkan hukumnya haram kalau itu dipergunakan gitu kan, seperti itu. Nah, yang 50.000 silahkan gitu kan untuk digunakan untuk konsumsi ataupun invest gitu kan. Kenapa invest? Karena untuk memperbesar modal kita. Nah, konsumsi kalau Mas Ivo itu kan gitu ya, kalau tidak salah itu selalu menyampaikan kepada kita semuanya, artinya adalah bagaimana kita mendistribusikan seluas-luasnya ya, konsumsi seminim-minimnya, tapi kita melakukan produksi sebesar-besarnya gitu kan. Jadi artinya produksi dalam hal ini adalah bagaimana kita menggulung modal kita menjadi jauh lebih besar. Nah, jadi kita memang harus disiplin teman-teman. Ketika kita sudah mindsetnya kita benar, tapi ketika kita actionnya itu tidak benar, itu pun akan akan mustahil kalau bisnis kita akan lancar. Jadi makanya ini penting ketika kita bisa mendisiplinkan terkait dengan 3 modal ini, gitu kan, yang harus kita lakukan. Ya. Jadi tadi ya, bagaimana ketika kita memposkan itu adalah menjadi modal, bagaimana ketika memposkan itu menjadi yang konsumsi kita, dan bagaimana itu menjadi kesenangan atau kesenangan ya. Atau kalau saya lebih tidak suka dengan bahasa kesenangan, jadi saya ganti dengan bahasa invest gitu kan. Artinya misalkan kita keuntungan satu botol itu 50.000, ya 10.000 mungkin kita, atau 20.000 mungkin kita buat konsumsi, 30.000 kita taruh buat invest, yang 200.000 mungkin kita nanti disimpan lagi untuk modal. Kenapa? Karena ini sudah menjadi menjadi suatu hal yang biasa ketika, mohon maaf, dari reseller, agen-agen plus ternyata barangnya habis dan modalnya pun habis gitu kan. Karena akhirnya ujung-ujungnya jadi tidak bisa jualan kan, seperti itu. Karena apa? Karena modalnya nggak ada, barangnya pun nggak ada. Jadi akhirnya mandek kan, seperti itu. Nah, ini yang perlu diperbaiki oleh teman-teman semuanya ya. Jadi terkait dengan pengaturan pengeposan dana yang kita miliki. Itu ya, yang keempat, poin yang keempat. Dan yang kelima, saya seperti yang kemarin saya sharingkan di grup Mr. Jos terkait dengan 3S, teman-teman. Jadi terkait dengan 3S ya, artinya pertama yang harus kita lakukan, saya pribadi ketika akan melakukan penawaran, sapa, salam, ini mohon maaf ya, saya senantiasa insya Allah mendahulukan yang namanya ikhtiar langit. Ya. Jadi ikhtiar langit itu didahulukan dulu. Jadi ketika subuh itu ikhtiar langit saya sudah selesai, gitu kan. Apa yang harus saya lakukan di ikhtiar langit? Ya teman-teman mungkin lebih paham ya, sholat-sholat sunnah gitu kan. Kemudian juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat taubat gitu kan, tilawah gitu kan, seperti itu. Nah, ketika subuh saya yang diprogramkan dari Mr. Jos itu adalah 30 orang itu untuk dijapri oleh kita, maka saya setiap waktu sholat itu adalah menjapri sebanyak 6 orang. Ya. Jadi 6 orang, kenapa? Habis sholat subuh saya 6 orang, habis sholat duha saya 6 orang, habis sholat duhur saya 6 orang, habis sholat maghrib 6 orang. Nah kadang-kadang saya misalkan habis sholat isya ada janjian yang perlu untuk ditelepon. Apakah itu mengambil waktu kita banyak? Gitu. Saya rasa tidak gitu ya. Kenapa? Ketika kita sudah bisa memanage waktu kita dengan tepat, gitu kan? Nah insya Allah itu ringan gitu kan. Jadi ringan. Kenapa? Gitu karena sudah terbiasa teman-teman. Jadi ketika mohon maaf ya, ada misalkan ini saya nggak closing gitu, saya susah lagi mencari mencari nomor baru gitu kan, di sini hanya dibaca aja gitu kan, seperti itu. Nah itu harus coba kita perbaiki ya, mungkin ada yang salah yang kita lakukan gitu kan. Kenapa? Salah satunya adalah meminta doa sama Allah. Jadi ketika teman-teman akan memulai menjapri orang, gitu, tebar salam, ya seperti itu, sapa dan sebagainya, minta tolong sama Allah. Bahkan saya mengajak
mitra saya sampai ada yang ini ya kepada saya meminta Umi apa sih katanya ininya apa resepnya katanya seperti itu. Kalau saya Allah yang memiliki kekuatan. Jadi senantiasa bismillah, baca surah Al-Fatihah gitu kan. Kemudian saya baca la haula wala quwata illa billah dan ya Allah, Allah yang mempunyai hati manusia-manusia. Semoga apa yang saya inginkan itu adalah salah satunya adalah diniatkan untuk akhirat, membantu orang lain. Kalau misalkan dia butuh dengan kesehatannya adalah semoga menjadi wasilah sehat. Kalau dia itu adalah butuh dengan bisnisnya semoga menjadi wasilah bisnis gitu kan. Nah, saya selalu minta doa sama Allah seperti itu dan akhirnya ketika saya sapa salam japri pun gitu kan, ketika dia itu adalah membaca ataupun tidak membaca ya enjoy aja gitu kan. Kenapa? Karena niatnya karena Allah gitu kan seperti itu. Dan itu teman-teman ya. Jadi setiap habis sholat saya senantiasa sapa salam seperti itu adalah ini 6 orang ya. 6 orang setiap habis waktu sholat. Dan jangan lupa minta doa juga sama Allah ya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah saya coba 6 orang gitu kan, setiap habis waktu sholat gitu kan. Nah, nanti biasanya besok tuh kan ganti orang lagi ya, ganti orang lagi. Nah, setelah ganti orang lagi, nah bagaimana yang disapa oleh kita ketika pertama, itu saya sapa ulang ketika sudah per 3 hari. Per 3 hari saya sapa ulang lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi 30 S itu ya 30 orang saya untuk mengajak orang lain mengenalkan produk British Propolis, facial wash ataupun serum itu insya Allah senantiasa rutin dilakukan. Kenapa? Makanya kalau teman-teman ingin penjualannya hebat, ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita itu adalah terus mengajak orang lain, ya. Kalau misalkan teman-teman memiliki keterbatasan dengan modal nih ya, terus mengajak orang lain, memperkenalkan bisnis ini, gitu kan. Yang kedua adalah kita memberikan solusi terhadap kesehatan orang lain, gitu. Jadi hanya 2 sebenarnya, hanya 2 cara kita bagaimana memperbesar bisnis kita, mengajak orang lain atau kita repeat order diri kita. Nah, repeat order diri kita juga kalau misalkan kita ngajak orang lain kan jadi numpuk tuh barang ya, seperti itu. Nah, ini 2 hal yang harus teman-teman perhatikan gitu ya, ketika teman-teman berbisnis di sini, gitu ya, di bisnis British Propolis. Jadi intinya pada kesempatan ini teman-teman ikhtiar langit dimaksimalkan, ya. Coba luruskan niat, gitu kan? Karena dikatakan juga hadis ya, perbaharuilah niatmu, hati-hati dengan dosa besar, hati-hati dengan dosa kecil, apalagi dosa besar, kan seperti itu. Jadi harus senantiasa memang memperbaharui niat, gitu kan? Jadi kalau memang niatnya kita adalah pure gitu hanya untuk di nominal gitu kan, ya nanti kita akan merasa lelah dengan sendiri. Tapi kita serahkan sama Allah, tugas kita itu hanya memang berikhtiar. Nanti Allah yang menyempurnakan. Seperti itu ya teman-teman. Gitu ya. Jadi penting ketika kita memperbaharui ini. Ya, kemudian yang keduanya juga saya mengajak kepada teman-teman semuanya mungkin yang sudah punya mempunyai mitra gitu kan. Mungkin di sini sudah ada yang jadi leader atau yang memiliki mitra. Bismillah kita berikan teladan kepada mitra-mitra kita. Karena keteladanan itu kata seorang psikolog gitu ya, dari contoh apa yang kita lakukan itu 87% teman-teman. Jadi 87% mitra kita akan mengikuti apa yang kita inginkan. Dan sisanya itu hanya lewat kata-kata seperti itu. Jadi kalau misalkan saya pun mengajak kepada leader-leader saya, ayo perbanyak tilawah, tapi kalau sayanya juga malas gitu kan, ogah-ogahan tilawahnya, mana mungkin akan tervibrasi. Jadi utama itu adalah berikan teladan kepada mitra kita, ya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman yang sudah punya mitra tidak bisa memberikan teladan yang terbaik kepada para mitra kita. Karena betul itu akan tervibrasi seperti itu. Dan harus juga jadi mindset bagi kita semuanya, kita tidak hanya menjadi saudara ketika di dunia ini saja gitu kan. Ya. Tapi kita juga berharap nanti di hari kiamat bisa berkumpul di surganya Allah dan saling memberikan kesaksian. Nah, mungkin ketika saya punya mitra pun teman-teman, artinya bisa aja mungkin saya pintu surga itu lewat mitra saya gitu kan. Karena apa? Mungkin karena perhatian yang diberikan, karena kasih sayang
yang saling mencintai karena Allah gitu kan. Mungkin bisa aja lewat dari situ. Mungkin bukan dari tilawah-tilawah, bukan dari pahala-pahala yang lain gitu, tapi mungkin dari ketulusan saya untuk membina mitra-mitra saya, mungkin seperti itu. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan lelah untuk untuk terus berjuang, ya Bismillah, ya luruskan niat karena Allah, dan juga maksimalkan ikhtiar langit kita, dan insya Allah apapun yang menjadi kekurangan, insya Allah dari saudara kita, semoga kita menjadi orang-orang yang saling bisa memahami di antara kita semuanya.